lupa sama Parsia atau justru sama si Natalianya. Dan last picknya, hero core-nya, Lancelot masih kebuka. Kalau misalkan mau main assassin atau justru hero marksman, yang masih banyak tentunya pilihannya dari tim Big Hero Esports masih berpikir. Tidak ada komunikasi dari mereka semua ya, hanya Hengki doang melihat Brands. Lancelot. Oke, kayaknya udah tahu kayaknya. Oke, dikasih device-nya. Iya. Habis dicuci. Dilap. Oh ya bisa jadi ya. Dan inilah dia muka-muka teman-teman dari Bigetron Esports nih sepertinya pada lelah menunggu ya. Dari match pertama mereka bermain, break di match kedua, sekarang bermain kembali dan lawannya adalah Genflix Aerowolf. Perebutan slot ke playoff akan terjadi kali ini Genflix Aerowolf dan Bigetron Esports di game yang pertama. Apakah ini rahasia dari Genflix Aerowolf memainkan Billy dengan hero-hero yang cukup menarik Natali langsung di second pick, dan Bigetron Esports tetap dengan mereka punya dari hero-hero yang mereka apal banget, udah jadi gacoannya mereka dengan adanya Kaja, dengan adanya Lancelot. Oke, benar banget. Dengan draft seperti ini dan seperti yang kita bilang juga sebelumnya, ini adalah game penentuan juga untuk Bigetron, apakah mereka bisa mengamankan 2-0-nya atau mungkin 2-1 juga untuk dapetin tiket playoff ya, atau justru malah Genflix Aerowolf dengan adanya Midgard mereka bisa menyamakan kedudukannya, menyamakan poin di grup C dan akhirnya memaksakan Bigetron ke arah tiebreaker. Benar, kesempatannya untuk kedua tim ini masih terbuka lebar, jadi jangan lupa buat ngedukung kedua tim ini walaupun sama-sama Indonesia tapi tetap Genflix dan juga BTR nggak mau kasih slot satu sama lain. Clara, yes. Aku mau nanya dong. Di turnamen-turnamen sebelumnya di Mobile Legends ada nggak tiebreaker yang kamu ingat? Atau mungkin kamu cash-in? Ingatanku nggak terlalu bagus, maaf ya. Ya Allah, aku pikir kamu akan jawab iya atau tidak. Soalnya kalau menurut aku kayaknya aku belum pernah. Pernah sih kayaknya, harusnya pernah. Aku belum pernah nge-cash-in tiebreaker ya. Kayak pernah deh. Pernah, siapa? Kan gamenya banyak, Turnamen apa? Oh gitu, ya. Maksudnya yang official resmi dong, MPL atau apa gitu, nggak ada kan? Oh belum, kalau MPL kan? Itu belum. Kan kamu bilang sepanjang aku nge-cash, aku nge-cash udah ribuan tahun lamanya. Aku Gumiho. Tapi teman-teman, maaf ya kalau kalian melihat aku sepertinya cing-cing babling, cacing. Ini aslinya nggak gini loh. Aku bukan penyanyi dangdut. Udah Via Valen Aku jadi malu sendiri kalau kameranya ke aku gitu kan. Iya ya, bling-bling banget ya. Aslinya enggak kan, Net? Enggak, bimbing banget sih, parah. Enggak, kamu jangan kayak gitu ya. Besok aku pakai lagi. Tak sawang-sawang, opo kowe krungu cerita atine. Dadi penyanyi dangdut. Enggak ya teman-teman ya, maaf ya. Ini karena lampu di sini tuh silau banget, cahayanya bagus banget di sini, tau gak sih? Membuat wajah kita itu bersih, shining, splendid, sparkling. Kalau kalian pengen tahu, Clara Moser emang lagi cari jodoh untuk di acara ini. Jadi nomor di bawah ya, ditampon. Jadi lagi menyebarkan. Oh tenang, aku bacain aja nomornya Clara langsung. Nomor kaki 30. Kan aku punya nomor kamu. 36. Oke, buat teman-teman yang mau nomornya Clara. Gak ada yang mau. Jadi kita langsung masuk aja ke dalam game sebelum kornet. Bikin onar. Ini dia game pertama dari Best of Three Series antara Genflix Aerowolf dan juga Bigetron Esports. Dan tetap bersama Clara Monster dan juga Kornet. Tiara Tengah Dream sudah tercicil begitu dalam. Memilih untuk kembali saja teman-teman dari Bigetron Esports. Mereka nggak mau perang di awal seperti ini. Mencoba untuk nge-setup lebih enak lagi. Bravo kali ini memakai Kaja. Dan Ki memakai Nana. Ki atau Hengki memakai Nana. Dan masih dengan Brands yang menggunakan Lancelotnya dengan menggunakan Killing Spree atau talent ketiga dari Assassin-nya untuk mendapatkan moving speed tambahan plus juga regen atau lifesteal tambahan. Siapa yang dapat? King Brands ternyata. Raja Brands. Siapa ratunya? Ayo, Queen Brands. Queen Brands. Wah, terima kasih banyak. Iya, tapi Midgard lagi jalan-jalan jadi support dia kan cari informasi tuh. dan di dalam bahaya. Enggak. Belum. Masih ada pasif soalnya. Iya, masih disimpan dengan sangat baik kali ini. Dia tahu betul. Masih ada pasif dari Kikinya, masih bisa selamat. Recall pulang saja. Dan teman-teman dari Bigetron Esports malah juga ada depan ngegeragas dari Brands. Oh, perhitungan yang sangat baik dari King.
Brans. Yes, benar banget. Raja Brans mendapatkan poin kill di awal-awal walaupun tidak memakai Bounty Hunter, but it's okay kalau kata Ranger Emas ya. Iya, enak It's banget sih. okay. Yang penting core dari Big Esports kalau dikasih makan kayak gini, Yap. iya siapa yang nggak seneng sih? Semakin Ada cepat. Trap. Kena. Nah, Enggak. Melipir aja lewat aja, tapi awat juga walaupun dia ngedapetin poin kill dengan retribution yang dia miliki, dia farming yang gak henti-henti. Cloud Iya. kita tahu sendiri Bener. untuk ngebersihin minion itu Cepet cepat banget. banget. Tapi ada invasi dari Big Esports memasuki Retri. jungle milik Genflix Arrow, gagal untuk mencuri red buff-nya. Dan kali ini Big Esports Lepas memilih untuk tak ya. kembali initiate retreat dan semuanya bertahan di area push. Genflix Arrow masih maju Gigit. gegas ke depan mengejar-ngejar Bran sendiri, tapi di arah kanan Karena silence, mid smoke cut bomb. terlihat dari Boleh Ki. maju. Bran Phantom Execution. masuk sendiri dan gak ada lanjutan lagi. Belum ada damage yang cukup besar dan belum dikeluarkan Nggak ada yang dari mau Rinasmi. Yes, penalty zone-nya belum dikeluarkan juga sama Terisla-nya. Tadi tuh kalau kayaknya baru-baru naik ya. Nah ini nih, baru naik Flicker, masih bisa untuk cabut kayaknya, tidak mau dipaksa untuk team fight. Masih hanya memberikan vision saja dari trap-nya. Popolen Kupa dari Rave. Ya, perhitungan dari kedua tim yang nggak mau mengeluarkan resource skill tanpa bisa mendapatkan kill. Mungkin ini yang jadi salah satu kunci dari keduanya, sabar banget walaupun saling ngepuk, saling ngecicil-cicil, saling menghara satu sama lain. Tapi belum ada korban lagi. Bener banget. Sudah mulai jalan pasifnya, mencoba untuk menghilang terlebih dahulu. Clay sudah mulai dicicil. Masih mencoba untuk membantu mendapatkan Lito Wonder. Masih ada Retribution, nggak dipakai ternyata. Hanya untuk mendapatkan stack 10-nya. Tapi Molina Smooch emang sedikit atau cukup mengganggu dari tim Big Esports. Yes. Masih sama-sama bermain aman sih bisa dibilang ya. Nggak terlalu agresif. Dan mulai menuju ke arah turtle yang pertama. Dan masih ada Retribution juga. Masih bisa diamankan harusnya oleh Cloud. Sebagai hero marksman yang menurutku paling kuat sekarang karena punya mobilitas tinggi, damage dan juga farmingnya cukup cepat walaupun Dexternya tidak sekuat dulu. Dan ada perfect match, masih bisa kabur, penalty zone terkena 2, tapi sayangnya tidak ada follow up damage. Wow. Taka sudah mengeluarkan dari ultinya, kabur aja Inferno, nggak dilanjutkan. Udah cukup low, Taka nggak bisa berbuat banyak. Rinasmi tapi menjadi korbannya. Bigetron Esports mendapatkan 2 poin Tanda kill. pentung, Tanda pentung. smoke bomb. Enggak, Brans bakal selamat dan kembali saja. Turret kedua, turret pertama belum berhasil diamankan oleh Genflix Aerowolf. Nggak ada yang berhasil mereka curi, belum ada permainan objektif dari kedua tim. Yes, masih benar-benar imbang banget dari segi net worth-nya. Karena silence lagi, Phantom Execution mau ditarik kah, flicker kah? Enggak ternyata. Dan Ini malah dia. popolnya yang di flicker Purify tidak berguna sekarang di updatean yang baru. Tetap bisa ditarik oleh Kaja yang semakin kuat. Walaupun tadi ada kesempatan ya, kalau misalkan dia mau narik Natalianya, tapi ternyata Bravo lebih sabar dan menariknya ke arah turret, bantuan damage turret juga tadi, ke arah popolnya. Yes, betul banget. Muncul di saat yang tidak tepat, tapi di daerah tengah juga sudah terjadi keramaian. Bigetron Esports berotasi dari arah bottom lane, sekarang bergerak ke arah mid lane, top lane-nya di sisi lain. Taka sendiri yang melakukan push di area turret, dan turret pertama akhirnya dikantongi oleh Bigetron Esports. Genflix Aerowolf nggak bisa mendefense ini, hanya dipasrahkan saja, dan pada akhirnya ini bisa menjadi mungkin jalan buat Bigetron Esports ke dalam jungle milik Genflix Aerowolf. Lebih mudah lagi, mapnya semakin terbuka, tapi awat di arah tengah. Dan juga Clay, mereka udah ngebersihin minion, bergerak bersama-sama, 4 hero dari Genflix Aerowolf, 1-4 terus-terusan Nyaris stuck. berbarengan. Yes. Cari jalan-jalan, Dreamsnya sudah bertemu Perfect dengan match. Rinasmi. Tidak ada Bravo blessing dan duet. juga Ki di arah Flicker, belakang. terkena 2, dan bahkan dari penalty zone juga di TB-in, tapi sama Popol ya, Wattnya masih bisa untuk cabut ke arah belakang dan dapat 1. Ternyata masih bisa untuk ngekill dan dapetin turret di arah bawah. Itu untungnya Popol yang nebein turret, bukan Wattnya. Terkena stun, Phantom Execution tidak bisa berubah menjadi buwung. Pei, Perry. Iya, nggak bisa Kumbei. kabur-kaburan dari Clay sendiri. Clay tumbang, 25 poin kill kali ini. Dan Bigetron Esports semakin nyaman, Brans belum terpikau sama sekali. Begitu pula dengan Awat masih sibuk farming Ria. Tapi dari 2 poin kill yang dia kantongi, 2 assist pula. Sekarang level dia udah 10. Dan berlanjut lagi Rinasmi, sepertinya di perfect arah match. tengah. Swipe kanan, flicker dia. Masih mencoba untuk kabur, masih coba tebak. Blessing duet. Masih belum terasa, belum ada DHS. Harusnya sini masih bisa ketek juga mendapatkan 1 poin kill tambahan. Terkena silence, smoke bomb juga. Bransnya masih bisa puncture ke arah belakang. Masih bisa survive.
survive dan nggak ada korban, hanya Rinasmi saja. Dan Turtle sepertinya akan menjadi korban dari Genflix Arowo. Berrally, bermain objektif, mereka berhasil mengantongi, tapi dia ada top lane. Midgard dalam bahaya, King Brasa juga takam. Digocek. Midgardnya masih bisa Nggak selamatkan. bisa ulti. Golden Side Inferno dikeluarkan semuanya, dan akhirnya Taka mengamankan 1 poin kill atas Midgard. Tapi Clay hadir terlalu terlambat, nggak bisa untuk membantu seorang Midgard. Teman-teman dari Genflix harus merelakan Midgard di arah top lane, dan bahkan turret di arah top lane bahkan menjadi bahaya. Minion sudah masuk ke area turret kedua. Dan Bener. Taka, King Brand, Phantom surprise Execution. Rinasmi masuk di saat yang salah. Penalty zone. Hanya terkena satu saja Taka, dan ada Dreams Swipe muncul kanan. di sini. Rinasmi dalam Tebal bahaya, mana banget. teman-temannya. Rinasmi masih bisa Gila. bertahan, tapi hanya sebentar saja. Teman-teman dari Genflix Arrow tidak bisa merespon apa yang dilakukan oleh Bigetron Esports di area top lane. Tapi ini kalau teman-teman sadar ya, dari 8 kill yang sudah didapatkan Bigetron Esports, lihat perbedaan goldnya. Nggak begitu jauh karena wattnya juga farming enak banget. Hey. Dia bisa free farm ketika teman-temannya tershutdown. At least ada space yang diberikan untuk wattnya farming. Jadi kita akan melihat nanti kalau team fight-nya ada Cloud. Apakah sama atau justru malah Genflix Aerowolf yang lebih mengungguli dari segi Yes. team fight? Nih licin banget dari awatnya, cari space buat farming yang gak mau menyia-nyiakan 1 detik pun buat gak nyentuh dari minionnya, dari jungle-nya. Dia Bener. bergerak ke arah bottom lane, sekarang udah bergerak lagi ke area top Top lane menuju Dan- buff biru abis ini Benar, harusnya. karena menurutku dari area top lane juga adalah lane yang cukup aman untuk awat. Di lane lainnya masih ada turret, berarti kita bisa membaca bahwa Bigetron Esports bakal fokus ke area turret yang belum mereka hancurkan, yaitu di area mid lane dan juga bottom lane. Betul Yes. sekali, di area top lane bakal bebas banget awatnya di area mid lane. Teman-teman dari Genflix Arrow bakal mencoba untuk menjadi pengalihan isu. Zoningnya bagus banget. Tapi di area bottom lane-nya sudah hancur terlebih dahulu. Bigetron Esports terus-terusan untuk ngasih pressure. Dan turret demi turret mereka dapatkan. Bravo dan Dreams di area bottom lane Di nggak top lane, terhentikan. di top lane terkena silence, diusir aja Takanya. Sama-sama mendapatkan turret kedua. Masing-masing tim di arah atas dapat 1, di arah bawah juga dan menuju ke arah mid lane, tapi unstoppable didapatkan oleh Raja Brands, King Brands. Dreams masih ada combo dengan menggunakan flickernya plus fatalingnya. Belum dikeluarkan untuk inisiasi karena lane slotnya lebih milih untuk ke arah turtle yang ketiga. Dan didapatkan dengan mudah Rinasmi. Walaupun dia sekarang tapi masih menjadi hero yang cukup tebal, apalagi di late game nanti ya. Ini benar-benar tebal banget, Iya. apalagi dia punya pasif untuk nambahin physical dan juga magical defense, Tapi magical untuk beberapa detik resistance. ke depan Rinasmi nggak akan punya flicker untuk nge-setup warnya, nggak ada penalty zone. Bigetron Esports bisa melenggang bebas di area jungle milik Genflix Arrow, melakukan Blazing Duet. pendudukan. Lihat damage-nya gede Bravonya banget harus seperti yang hilang. aku bilang. Dan bahkan ada ultimate juga tapi masih bisa untuk kabur ke arah belakang, terkena silence King Brands tapi tidak ada Blazing Duet lagi, cukup berbahaya, tidak boleh buru-buru. Lihat fatalingnya hanya terkena 1-2 mencoba untuk bertahan tapi tidak bisa fatalingnya. Malah dia harus mati dari Atlasnya. Ada Midgard yang mencoba untuk mengincar siapa yang mau di silence dan ternyata didapatkan Tamusnya. Mencoba untuk maju lagi King Brands. Phantom Execution-nya menghindari. Oh my god, tidak berhasil untuk mendapatkan Clay. Dan bahkan killing spree-nya didapatkan oleh seorang Awad Supriyadi. Iya, 4 hero dari Bigetron Esports terpanis kali ini. Genflix Arrow bermain dengan sangat lihai. Mereka tahu timing yang tepat dari awal yang mungkin agak sedikit offside dari Bigetron Esports. Masih ada turret pertama di arah depan. Mereka maju melenggang. Bravo-nya nggak berhasil untuk mencuri siapapun. Dan pada akhirnya satu persatu tumbang tanpa adanya lockdown dari Bravo. Sekarang dari Bigetron Esports mereka udah kalah jumlah. Bahkan key-nya juga sekarat. Semuanya memaksakan diri untuk melakukan peperangan. Bener banget. Perhitungan yang sedikit salah dari Bigetron Esports Yes. di area mid lane menjadi napas segar bagi Genflix Arrow yang sekarang my mereka juga God. mulai ngegeragas. Phantom Execution-nya digunakan untuk pertama kali dari Lancelot-nya, kalau kalian sadar itu ke arah turretnya dulu sehingga ketika team fight dia butuh waktu dulu ke arah belakang sampai akhirnya Phantom Execution-nya ada lagi dan sayangnya miss ke arah Clay-nya. Dan di arah mid lane diusir mundur dengan menggunakan Feather Airstrike-nya. Dreams belum swipe kanan, baru swipe kiri untuk perfect match-nya, tidak terkena stun. Dan Lord sudah mulai muncul. Ini pertandingan yang sengit banget baru game pertama. Mungkin ada game ketiga lagi. Bisa jadi, semua Mungkin. kemungkinan pasti Sengit soalnya. bisa. Dan Genflix Arrow sekarang mereka sedikit mengejar ketinggalan network mereka, hanya berbeda sekitar 1000 lebih, nggak sampai 2000. Di sisi lain Bigetron Perfect Esports match. sekarang mereka ingin Perfect. mendekati Lord dan wow. Feather Airstrike. Oh, dikeluarkan hanya Sakit untuk banget. Rinasmi. What happened, Dream? Tidak ada ultimate lagi sekarang. Midgard-nya lihat mengincar ke arah Atlasnya. Mungkin akan di-execute.
belum nyampe, ternyata masih cukup tebal juga. Dan ini waktu yang tepat juga untuk mereka Lord, karena tidak ada inisiatornya. Dreams-nya nggak punya ultimate, nggak punya smack kan dia, nggak ada smackdown kali ini, tidak ada wacat-wacat, tidak ada fataling. Dan langsung diretibusnya didapatkan oleh Awas Supriyadi dan bahkan Lancelot dia langsung di penalty zone, digigit sama Kupa, dihajar habis-habisan, dihancurkan hyper carry dari tim Bigetron Esports. Wow, Genflix Arrow ini momentum buat mereka untuk melakukan comeback kali ini. Dan swingnya dari goldnya langsung ke arah Genflix Arrow Wolf dengan beberapa kali peperangan yang mereka menangkan. Dan memang seperti yang Cornet juga bilang dari awal, ini perang belum ada Awat. Bener. Awatnya masih sibuk farming. Dan sekarang ketika Awat hadir Bigetron Esports, nggak bisa untuk melawan Genflix Arrow, apalagi dengan adanya Dreams yang sudah nggak punya ultimate. Untuk nge-contest Lord juga nggak bisa. Di sisi lain Genflix Arrow masih punya Rinasmi dengan penalty zone. Resource skillnya masih ada, disimpan dengan sangat baik. Bigetron Esports mereka akan mendefense sekarang di turret kedua di arah mid lane. Tapi Lord di area top lane juga sudah berjalan bersama-sama bottom lane. Berdoa Udah ada dulu Natalie Kupanya. Midgard melakukan push, 3 lane push dari Genflix Arrow Wolf. Yes, bener banget. PR dari Bigetron adalah harus dapetin cloud-nya. No matter what. Antara dari Dreams-nya atau dari Bravo. Gimana caranya nyulik Wattnya. Tapi Wattnya pinter banget jaga posisi. Ini akan menjadi sulit. Sedangkan si Rinasmi sudah menjadi frontliner juga. Belum dibuka penalty zone. Yang mencoba untuk fokus ke arah turretnya terlebih dahulu. Mencoba terkena trap. Mencoba untuk maju lagi. Fatalingnya belum dikeluarkan. Dan Wattnya yang diincar kali ini. Fatalingnya terkena Watt. Tapi masih ada battle mirror image ke arah belakang. Wattnya cukup gesit. Dan maju lagi. Didapatkan lagi double kill. Mencoba untuk maju lagi. Tapi ternyata Wattnya masih sabar banget. Dia fokus lagi move ke arah bottom lane. Dia mengincar turretnya terlebih dahulu. Tidak mau point kill. Tapi turret move lagi ke arah tengah, move lagi ke arah bawah. Lihat mereka benar-benar pengen dapetin objektifnya terlebih dahulu. Didorong lagi, sekarat dari kajanya didapatkan turret yang kedua dari tim Genflix Arrow plus skill juga ke arah Bongstar. Yes, begitu baik dari Genflix Arrow, nggak terlalu ngoyo. Dan setup yang baik banget ketika Awat hadir dari area lain, dari area belakang, nge-backstab semuanya fokus ke area dari Parsianya dikejar. Tapi itu Wave ternyata atas masuk. jawaban yang salah bagi Bigetron Esports sekarang. Dari base-nya tinggal pasif. separuh HP. Dan Masih Genflix sabar, disiplin. Arrow Wolf, mereka memilih untuk nge-set up ulang rahasia Genflix Arrow Wolf ternyata ini. Ini dia Ini yang walaupun disimpan. benar banget, walaupun tadi fatal link-nya terkena dari Awat ya, tapi Awatnya tetap sabar. Dia balik lagi ke belakang, nunggu momen lagi. Nah, di sini kalau misalnya kalian lihat replaynya ya, udah masuk Rinasmi-nya, sudah dikeluarkan ultimate-nya juga dari Henki-nya. Nah, di arah sini ditahan banget nih Blazing Duet. Flickernya hanya untuk ke Awat, balik lagi ke arah belakang. Phantom execution-nya nggak kena, Wattnya masih full darahnya, walaupun hanya terkena sedikit doang. Kemudian dia maju lagi, Battle Mirror Image, dan diratakan lagi 2 orang. Betul, dan Divine Judgment juga ke arah Natalie di saat itulah. Dari seorang Awat dengan cloud-nya percaya diri masuk ke area belakang dari Bigetron Esports. Gak ada Divine Judgment, mungkin gak ada lagi yang dia takutkan. Battle Mirror Image, dia tahu banget kemampuannya. Perhitungan yang sangat tepat dari Awat Cloude. Apakah ini efek dari 3 pemain yang akhirnya bertemu kembali setelah sekian lama berpisah? Dari Watt, Midgard, seperti yang kita tahu Billy dan juga Rave. Yang sempat terpisah untuk beberapa lama dan mereka bersatu lagi. Celebek CLBK. Ditambah dengan Clay dan juga Rinasmi, si anak muda yang hanya beda setahun sama Cornet umurnya. Hah, gimana? Aku gak tahu sih Cornet umurnya berapa. 17. Yeay. 16 deh. Yeay. 24 detik lagi untuk Lord yang terhormat keluar Monster. Iya Cornet. Kenapa kamu? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kok aku yang kenapa-napa? Yang kenapa-napa pasti adalah kedua tim ini sebentar lagi. Dari area Lord 13, 10 detik lagi. Genflix Arrow Wolf. Mereka udah menduduki jungle milik Bigetron Esports, menjaga dari sisi atas. Sudah ada Natalie dari jungle bawah pun. Popol Pupa bersama dengan Clay. Dan juga gak lupa ada Awat yang terus-terusan bersiaga. Perfect match, Fataling gak mau dikeluarkan. Di stun begitu saja dengan menggunakan Kupanya. Ada Midgard juga masih menunggu siapa yang mau di silence setelah trap. Bransia mencoba untuk maju lagi. Dan penalty zone agak sedikit miss kali ini. Tidak memaksakan, lebih milih untuk mengulur waktu saja. Memberikan space-nya untuk Awat Supriyadi mendapatkan Lord. Yang tersisa 2 bar lagi, mencoba untuk maju lagi Dreams-nya. Terlihat sekarang mau dipaksa team fight, masih ada Immortality tapi sekarat. Dan terreset Lord-nya. Bravo-nya flicker for nothing. Tidak berhasil untuk menarik dari Awat Supriyadinya. Natalianya mencoba untuk split boss. Natalianya berhasil mendapatkan turret dan kemenangan di game yang pertama.
Wow. Dari MVP. Bahkan Wow. observernya nggak sadar Natalianya split push. Yes, nggak kelihatan